Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal YouTube saya. Pada video kali ini, saya akan membahas sedikit pemahaman saya tentang sebuah buku yang berjudul Drama, Teori, dan Praktik Pementasan yang ditulis oleh Dr. Suroso MPD. Salah satu pembahasan di buku ini adalah mendeskripsikan tentang drama sebagai karya sastra dan drama sebagai teater. Drama sebagai sebuah karya sastra memiliki ciri khasnya tersendiri, yaitu dari sudut pemakaian bahasa, drama menggunakan dialog dan juga petunjuk lakuan untuk menggambarkan suasana cerita para tokoh yang ada di dalam drama tersebut. Biasanya penulis drama itu mengisahkan kehidupan manusia dengan berbagai macam persoalan dan permasalahan yang ada. Menurut Nurgiantoro pada tahun 2005, drama sebagai karya sastra memiliki berbagai elemen atau bisa disebut dengan unsur. Di antaranya yaitu ada tokoh, jalan cerita, tema, latar, dan juga ada amanat. Tema penulisan sebuah naskah drama biasanya diperoleh oleh seorang pengarang melalui kesaksian hidup, penggambaran realitas kehidupan, persoalan politik, sosial, dan budaya yang dialami oleh pengarangnya. Oleh karena itulah, drama biasanya bisa disebut sebagai cerminan atau gambaran dari konflik kehidupan manusia. Bisa jadi konflik itu berasal dari hubungan antar manusia, hubungan manusia dengan alam, ataupun hubungan manusia dengan Tuhan. Materi naskah drama itu berdasarkan dari konflik kehidupan dengan kisah awalan, kemudian ada konfliknya, setelah itu dilanjutkan dengan penyelesaian. Nah, struktur drama sebagai sebuah karya sastra itu terdiri dari tema, penokohan dan perwatakan, kemudian ada dialog, ada plot atau kerangka alur cerita, setting atau latar cerita, kemudian ada petunjuk lakuan yang biasa disebut dengan teks samping, dan selanjutnya ada amanat. Nah, untuk tema seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, tema itu dalam sebuah naskah drama diperoleh oleh seorang penulis atau pengarangnya melalui persoalan-persoalan dan juga masalah-masalah kehidupan yang dialami oleh pengarang atau penulis tersebut. Atau selain dialami juga bisa dilihat dan diamati secara langsung oleh pengarangnya. Selanjutnya adalah penokohan dan perwatakan. Penokohan ini erat hubungannya dengan perwatakan. Watak seorang tokoh dalam naskah drama itu biasanya ditunjukkan dari dialog dan juga petunjuk lakuan yang ada pada naskah. Tokoh pada sebuah naskah drama itu pada umumnya terbagi menjadi 3, yaitu ada tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan juga tokoh tritagonis. Tokoh protagonis itu adalah tokoh yang mendukung cerita, kemudian tokoh antagonis itu adalah tokoh yang menentang cerita. Dan yang terakhir itu ada tokoh tritagonis. Nah, tokoh tritagonis ini adalah tokoh yang membantu. Baik itu dia membantu tokoh protagonis ataupun membantu tokoh antagonis. Karakter tokoh sendiri juga dibagi menjadi 3, yaitu ada karakter fisiknya, kemudian psikis, dan juga karakter sosial. Karakter fisik ini berkaitan dengan bentuk tubuh, wajah, dan juga warna suara. Misalkan kita ambil contoh yaitu tokoh Inang Honar dalam naskah Sobrat. Nah, itu digambarkan fisiknya adalah bertubuh gempal. Selanjutnya yaitu karakter psikis. Karakter psikis ini berkaitan dengan watak dan juga kegemaran serta temperamen seseorang. Yang terakhir yaitu ada karakter sosiologis. Nah, sosiologis ini berkaitan dengan status sosial, jabatan, ras, agama, dan juga ideologi seorang tokoh. Plot atau kerangka cerita menurut Gustav Freytag dalam Harimawan pada tahun 1993 itu terdiri dari yang pertama pengenalan awal cerita, kemudian dilanjutkan dengan pertikaian awal. Selanjutnya juga ada konflik atau pertentangan menuju puncak. Kemudian dilanjutkan oleh klimaks atau titik puncak peristiwa dan diakhiri dengan resolution atau penyelesaian. Setting atau latar itu berkaitan dengan tempat, waktu, dan juga suasana yang ada di dalam cerita sebuah naskah drama. Nah, ada juga berikutnya yaitu dialog. Dialog ini dalam sebuah naskah drama itu
itu menggunakan ragam bahasa lisan yang komunikatif, tidak menggunakan ragam tulis. Jadi bisa digambarkan dialog di sini seperti dialog sehari-hari kita berbicara. Dalam sebuah naskah drama juga terdapat petunjuk lakuan atau petunjuk teknis. Nah, ini biasa disebut juga dengan teks samping. Nah, teks samping ini memberi informasi tentang tokoh, waktu, suasana pentas, musik atau suara, keluar masuknya aktor, keras lemahnya dialog, dan juga perasaan tokoh. Selain itu juga, petunjuk teknis atau teks samping ini memberikan petunjuk kapan aktor itu harus diam, bergerak, memberi jeda dialog. Biasanya, penulisan teks samping ini berbeda dengan penulisan dialog pada naskah drama. Teks samping itu ditulis dengan menggunakan huruf kapital semua atau bisa juga dengan huruf miring. Drama sebagai karya sastra tentunya memiliki perbedaan dengan karya-karya sastra yang lain, seperti misalnya fiksi ataupun puisi. Nah, perbedaan tersebut terletak pada pemakaian petunjuk lakuan atau bisa disebut dengan teks samping dan juga penggunaan dialog. Selain itu, perbedaan juga terletak pada penggambaran watak tokoh. Nah, yang dimana pada naskah drama itu penggambaran watak tokoh dideskripsikan melalui tindakan dan juga motivasi tokoh ketika berdialog dengan tokoh lain. Selain dua perbedaan tadi juga terdapat perbedaan lain, yaitu bahasa teks drama itu cenderung lisan, seperti orang berbicara, bukan seperti kalau misalkan pada fiksi itu kan bahasanya berbentuk narasi atau bahasa tulis. Nah, sedangkan pada teks puisi itu bentuknya lebih padat daripada teks drama dan juga teks fiksi. Teks puisi itu menggunakan diksi atau pilihan kata yang bermakna padat dan bahkan bisa juga menimbulkan tafsir multimakna. Puisi sendiri itu banyak menggunakan gaya bahasa dan yang paling banyak digunakan itu biasanya adalah gaya bahasa personifikasi. Selain perbedaan-perbedaan tadi, tentunya terdapat persamaan antara teks drama, teks fiksi, dan juga teks puisi. Persamaannya itu adalah ketiga teks ini, yaitu teks drama, fiksi, dan puisi itu selalu berhubungan dengan tokoh. Jadi, drama sebagai karya sastra itu dibaca oleh penikmatnya tanpa harus dipentaskan. Selanjutnya adalah drama sebagai teater. Nah, drama sebagai teater itu adalah pengolahan naskah drama oleh seorang sutradara untuk dipentaskan. Proses produksi sebuah pertunjukan teater itu diawali dengan pemilihan naskah atau analisis naskah dan juga pengecekan kelayakan pementasan teater. Seorang sutradara harus mampu memilih dan menganalisis naskah drama yang pantas untuk dipentaskan. Naskah yang dipilih untuk dipentaskan hendaknya tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek, karena jika terlalu panjang dikhawatirkan penonton akan mudah merasa bosan. Struktur sebuah organisasi teater itu biasanya terdiri dari produser, sutradara, kemudian ada aktor, lalu juga ada kru. Nah, kru ini sendiri lagi terbagi menjadi beberapa bidang, diantaranya ada kru lighting, kru musik, kemudian juga ada kru panggung, kru tata rias dan busana. Nah, selain itu, pada organisasi sebuah teater itu juga diperlukan adanya sekretaris dan juga keuangan atau biasa kita sebut dengan bendahara. Manajemen produksi teater diantaranya berkaitan dengan persyaratan pekerja teater. Nah, dari persyaratan pekerja teater ini ada di berbagai macam bidang, yaitu misalnya kultural, literer, artistik, dan juga yang terakhir ada teatral. Secara kultural, pekerja teater hendaknya memiliki pengetahuan yang luas tentang kultur atau sejarah dan kebudayaan. Kemudian secara artistik, seorang pekerja teater itu hendaknya memiliki pengetahuan yang luas tentang seni pada umumnya. Secara literer, seorang pekerja teater hendaknya memiliki pengetahuan yang luas tentang sastra pada umumnya, terkhusus tentang drama. Dan yang terakhir, secara teatral, seorang pekerja teater hendaknya memiliki pengetahuan yang luas tentang seni teater dan juga sejarah teater.
Dalam sebuah produksi pertunjukan teater, itu biasanya terdapat seorang pimpinan produksi. Nah, pimpinan produksi ini tugasnya adalah merencanakan, memimpin, mengarahkan, mengkoordinasi, dan membiayai produksi sebuah pertunjukan teater. Selanjutnya juga ada sutradara. Sutradara ini tugasnya adalah menyiapkan aktor dan juga kru artistik untuk mewujudkan sebuah pementasan teater yang berkualitas. Berikutnya ada aktor. Aktor ini tugasnya adalah mengikuti arahan dari sutradara tentang peran yang harus dimainkannya dalam sebuah pertunjukan teater. Kemudian tim artistik yang biasanya terbagi menjadi beberapa bidang seperti panggung, lighting, musik, dan juga tata rias dan busana. Nah, tugas mereka ini adalah membantu dalam mewujudkan tuntutan artistik yang diinginkan oleh sutradara. Baiklah, itu tadi penjelasan dari sedikit pemahaman saya terkait buku teori dan praktik pementasan oleh Dr. Suroso MPD tentang pembahasan bab 1 dan bab 2 yaitu drama sebagai karya sastra dan juga drama sebagai teater. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih untuk semua yang telah menyaksikan video saya dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk selalu terapkan 3M di masa pandemi seperti ini, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak saat beraktivitas di luar rumah. Semoga kita selalu sehat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.